bapaknya ya. Waktu pemberkatan itu. Saya cerita sampai Esra. Kan kapan bapak lalu kan nyalain di sini Esra. Cerita. Ketemu JR juga. Anaknya Pak Yerem. Biar. Aku gak kenal kamu itu waktu dalam kantornya. Ini waktu diceritain itu. Ketemu kapan di Batu terus bapaknya JR
Gimana? Gimana? Baik. Puji Tuhan. Selamat pagi dan halo, selamat pagi semuanya. Mari kita mau mulai tanda ya. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita minta Tuhan bisa menjamah setiap hati kita. Amin. Supaya kita pulang tidak sama lagi, ya. Kehidupan kita bisa diubahkan melalui kita dengar puji-pujian, kita dengerin firman-Nya, ya, semuanya bisa membuat hidup kita berubah. Amin. Kita mau ambil waktu sebentar. Tuhan, kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami bisa bertemu kembali dengan teman-teman yang lain untuk kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah pagi hari ini jadi momen yang spesial Tuhan, di mana hidup kami diubahkan serupa dengan Engkau. Kami berdoa biar Tuhan melawat setiap hati kami, setiap apa kerinduan hati kami, apapun beban apapun yang kami punyai Tuhan, kami mau datang pagi hari ini dan kami mau berlutut di bawah kaki-Mu. Kami mau belajar untuk menyerahkan semua beban, semua persoalan dalam kehidupan kami taruh di bawah kaki-Mu. Kami mau belajar untuk kami bisa menyerah. Kami mau lihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam setiap hidup kami. Apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan sanggup membuka jalan. Terima kasih Bapak, biar pagi hari ini Engkau melawat kami dan Engkau membuat hidup kami menjadi semakin berkenan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Hari ini kita sangat bersyukur ya bisa dihadir di tempat ini karena kita mempunyai Gembala Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, yang begitu baik. Dia selalu membawa kami, membalikan kami ke ke rumput yang hijau, memimpin kami ke air yang tenang. Gada dan tokanya dan selalu menghibur kami sehingga kami bisa hari ini ada di sini. Semua karena kasih Yesus yang begitu besar kepada kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya.
Tuhan untuk menyembuhkan segala orang yang sakit. Pasti ya. Jadi hari ini kalau saya bisa di sini masih bisa memuji-muji Tuhan, itu semua karena kebesaran Tuhan. Karena kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, supaya firman yang kami dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Tuhan juga tolong berkati yang akan menyampaikan firman-Mu juga ya Tuhan, supaya apapun yang keluar dari bibir dan mulutnya semuanya itu hanya dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Waktu sudah tepat, kami persilakan kepada Bapak Pastoral. Bapak Ibu, ada sedikit insiden tadi. Adakah Bapak Ibu mengenal Ibu ini? Beliau tadi tidak sadarkan diri dan setelah didoakan oleh Pastor Tidak tadi, sekarang beliau dibawa ke rumah sakit. Barangkali ada Bapak Ibu yang mengenal, sebab di dalam tasnya telah kami periksa tidak ada identitas sama sekali. Tapi saya tahu ibu ini sering datang. Siapa yang tahu? Ibu boleh keluar untuk menghubungi Ayong ya. Iya. Sakit. Ya cukup sampai Dingin. Saya persilakan Bapak Kasno. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Salam kenal dulu. Ya. Saya senang kumpul dengan orang-orang tua. Mama saya tidak ada di usia 94 tahun. Papa saya tidak ada di usia 102. Saudara di sini yang paling tua umur berapa ya? Ada yang umur 90 di sini? Belum ada. Yang umur 80 ada? Ada Pak. Oh. Iya. Itu enggak ya? Seger waras, bahagia ya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin ngobrol dengan saudara-saudara sekalian tentang hitungan penyerahan. Jadi hitungan penyerahan. Orang kalau sudah tambah tua itu biasanya banyak perhitungannya. Ya, ojo ngene, gitu ya. Yang ngomongnya kan begitu ya. Ngene ae, ojo ngono ae. Karena sudah tua, jadi perhitungannya itu banyak. Loh, kontek loh, celengane. Jadi, ojo akeh. Saudara, hidup ini pasti begitu. Kalau kita sudah makin tua, kita hitung-hitung. Ojo nggak usah. Tapi kalau waktu kita masih muda, wah, ya sudah peduli, prol-prolan. Istilahnya itu ya, orang-orang muda. Tapi saya juga sudah mulai tua. Ya, saya juga mulai tua. Usia saya sudah 73. Ya, jadi sudah tua juga. Ya. Nah, saudara-saudara, kita manusia itu dilahirkan dengan macam-macam sifat, karakter, ya, personality, ya, yang macam-macam, beda-beda. Ada yang satu suka guyon, ada yang lain serius banget, gitu. Ada yang lain itu istilahnya
tersinggung, mangkel, ngamuan. Tapi di sini yang ngamuan tidak ada. Ya. Yang pas ngamuan tidak datang, pas hari ini tidak datang. Saudara, nah, jadi tiap orang itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Ya. Kelemahan kita itu bisa jadi kelebihan kita bisa jadi kelemahan kita. Ya. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Orang yang lemah itu bisa memberi pengaruh yang besar. Tadi itu ya judulnya yang weak people, big impact. Saya kagum tadi. Tante ini saya pikir orang Ambon, tapi terus nyanyi Mandarin. Luar biasa. Ya, saudara, weak people, orang yang lemah itu tetap bisa memberi dampak yang besar, ya, bisa memberi dampak yang besar. Di Alkitab itu ada seorang yang suka ngitung terus gitu, dihitungi semua dihitungi. Namanya itu Filipus. Siapa namanya? Filipus. Nah, satu hari Tuhan Yesus itu memberitahu kepada Filipus, ini orang banyak kumpul. Ini sudah sore. Ayo kamu kasih makan dia. Filipus pikir, oh Tuhan Yesus ini, ya, kok aku disuruh kasih makan? Ini orang laki saja 5.000, belum perempuan, belum anak-anak. Loh, uang dari mana? Dan mau cari roti pun di tempat yang seperti ini di mana? Tidak ada orang jual roti. Iya kalau di Malang ya. Banyak orang jualan toko roti. Ya, daerah Halmahera ini mainan saya waktu masih kecil. Ya, saya sering pergi ke Malang, mainannya di jalan Halmahera ini. Di daerah sini kan ada tuh jalan pabrik perusahaan, lalu ada jalan tenun. Nah itu saya sering tinggal di sana. Lihat saudara, ya. Jadi Filipus disuruh kasih makan, dia ngitung. Waduh, kayak apa ini Tuhan? Gak clear lah Tuhan ini. Gitu. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-7, semua masih bisa baca ya. Ayolah kita ini supaya rasanya kayak pergi gereja, kita baca ayat Alkitab ya. Ya, supaya enggak rasanya kayak karaokean doa ya. Kita baca ini ya. Ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus yang itu disuruh Tuhan itu, lalu dia ngitung. Tuh, Tuhan, 200 dinar tidak cukup. Ya, tidak cukup. Ini orang begitu banyak. Ya, begitu banyak. Nah ini, saudara sekalian, kita ini seringkali dalam hidup kita ini pasti ada perintah Tuhan buat kita dalam hidup kita. Ayo, anakmu diopeni. Ayo, ponakanmu diopeni. Ayo, cucumu ya diramut. Gitu. Ada pesan Tuhan buat kita, seperti Tuhan memberitahu kepada Filipus. Ya, ayo kasih makan. Kalau kasih makan satu orang, orangnya orang terpandang, ya apa katanya lah,
aku ikut bangga gitu. Tapi ini kasih makan orang tidak kenal dan begitu banyak. Nah ini kita lihat Filipus. Kata-kata ayat itu tadi mengatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kalau Tuhan mau suruh kita itu sebetulnya karena dia sendiri sudah tahu apa yang akan dia buat. Tapi dia kepingin nyuruh kita semua. Loh, kalau kita bisa disuruh oleh Tuhan itu, wah bangga bukan? Bangga enggak kalau disuruh Tuhan? Bangga loh ya. Waduh, rasanya itu aku dihormati, aku disuruh sama Tuhan. Luar biasa. Filipus itu seperti itu, dia begitu disuruh, dia ngitung. Waduh Tuhan, ini carinya di mana ini, belinya kayak apa ini? Nggak mungkin bisa. Gitu. Saudara, yang pertama, dari hitungan ke penyerahan diri. Dari hitungan ke penyerahan diri, dari spreadsheet to surrender. Di dunia yang semakin kesannya itu mau supaya logis, ya, makin logis dan makin terkotak-kotak, ya. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang menentang segala batasan kita. Mungkin kita berkata, loh Tuhan, aku ini siapa Tuhan suruh yang kayak gitu itu. Tapi ingat saudara, Tuhan dia nggak peduli. Dia itu adalah Tuhan yang menentang segala batasan kita. Jadi orang itu memang begitu. Kemampuanku segini ya sudah, gini aja. Bisaku ini ya ini aja bisaku. Tapi saya bangga sekali hari ini melihat WL-nya, singernya orang muda-muda semua. Mantap toh ya. Belum lihat saya di gereja yang lain seperti itu, ya toh. Makanya tadi saya fotoin. Ini buat kesaksian, kan gitu kan. Saudara-saudara sekalian, karena apa? Hitungan kita, kalau kita dikotain, kita ini sudah mesti minggir, sudah tidak ada gunanya. Makanya ada yang namanya itu pendeta pun ada sebutannya emeritus. Jadi habis itu dia sudah dipensiun istilahnya gitu. Ya, saudara. Tetapi Tuhan ingin melakukan sesuatu yang menentang segala batasan kita. Puji nama Tuhan. Dan ini yang dia suruh kepada Filipus. Jadi Filipus itu mungkin dia bilang, loh uangnya mana Tuhan? Kalau Tuhan kasih uangnya aku belanjain dah gitu. Agak jauh sedikit gak apa-apa dah gitu. Tapi dia cuma disuruh. Ya, Tuhan itu dengan kita semua juga begitu. Ngomongnya dia apa? Pergi beritakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Loh, ini kerjaan yang mesti kita kerjakan terus. Loh, aku sudah tua. Nah ini saya ingat emak saya, yang mamanya dari mama saya. Dia sudah umur 80 lebih. Dia itu kalau saudara ngerti bahasa Hokkien ya, pakam. Kakinya itu ya kecil ya. Kalau jalan dingin-dingin begitu ya. Sudah tahu dia perginya kemana? Dia ke kampung-kampung di Noyo, Keputra, ini di Surabaya ya. Yang tahu Surabaya ya, Pandegele. Oh dia masuk. Dia cerita sama orang. Dia kasih tahu, kamu minggu ikut aku ya. Loh, ikut pergi mana, Ma? Pergi gereja. Oh gitu tak. Dia ceritanya nggak bisa banyak. Tapi itu yang dia lakukan. Lalu ada yang alasan gini. Oh aku masih umba-umba. Aku masih cuci baju. Oh nggak apa-apa, kamu siap-siap aku yang nyucikan bajumu. Luar biasa.
Saudara-saudara, nah ini, jadi kita ini tadinya kita mengukur diri kita. Aku ini bisanya begini, jadi aku nggak boleh melakukan itu. Aku ini tingkatannya begini, aku nggak mau melakukan itu. Ya. Ini yang mesti kita lihat yang pertama. Tapi Tuhan itu justru menentang segala batasan kita. Nah, yang kedua kita lihat menjadi penyambung, konektor, penyambung, ya, penyambung. Filipus ini orangnya luar biasa. Yohanes 1 ayat 43 sampai yang ke-47. Ayat ini mencatat apa? Coba kita baca ya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Filipus ini orangnya tidak terlalu bisa ngomong, ya, karena orang pembukuan itu tidak suka ngomong. Orang yang suka hitung-hitung, nyatet-nyatet di uang itu tidak suka ngomong. Jadi dia cuma nyateti terus saja, ngomongnya sedikit. Nah, satu hari dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ayo kamu ikut aku. Pikir bro, ini ada orang gagah. Kan Yesus waktu itu umur 33 ya, 30 tahun ya, gagah gitu ya. Wah, ikut. Lalu Filipus dia lihat kawannya Nathanael, dia bilang juga, kamu ikut aku. Itu saudara. Kita ini punya pengalaman bagaimana dengan Tuhan. Seperti itu kita akan panggil kawan kita untuk ikut Tuhan. Gampang. Kita semua punya pengalaman dengan Tuhan. Semua punya pengalaman dengan Tuhan. Ya. Ayo ngomong seperti itu kepada kawan-kawan kita. Ya. Saudara, lalu Nathanael kan ngomongnya begitu, masa ada yang baik datang dari Nazaret, misalnya gitu ya. Nazaret itu kota kecil gitu. Ono pondok Dampit gitu. Tahu Dampit? Sebelahnya Malang, ya tahu. Ono Dampit gitu. Tapi kata-katanya Filipus bilang apa? Mari lihat. Jadi Tuhan itu ingin hidup kita ini menjadi konektor, penyambung, ya, penyambung. Saya yakin kita semua senang ngomong lah, ya, suka ngomong. Kalau misalnya tadi itu saya masuk, saya lihat, oh bagus, semua gembreng gitu ya. Habis sekarang kita punya kapan lagi? Ya kan, kita punya kapan lagi? Teman saya yang seumuran dengan saya sudah tidak ada semua. Habis. Ya habis. Di bawah angin udah pergi semua. Ya, habis. Tapi saya pikir, wah, dewekan. Ya saya mesti cari kawan, ya kan? Ya kawan yang seumuran kalau ada, kalau enggak ya dengan orang-orang yang lebih muda, ya supaya tetap semangat. Nah ini saudara, ayo mari dan lihatlah. Ini kita perlu melakukan ini buat semua kawan-kawan kita. Jadilah penyambung dengan kawan-kawan kita. Mungkin ada yang bilang begini, iya kalau aku ini istrinya bos gitu,
ngomong orang, mari lihatlah, orang akan dengar aku. Saudara-saudara, saya cerita, ini jemaat yang saya layani. Di situ itu ada satu ibu, dia itu kerja pembantu rumah tangga, warnen, warnen ya, dari rumah satu ke rumah yang lain, mungkin di situ seminggu 2 kali, di sana seminggu 2 kali gitu loh ya, pindah-pindah. Dia melayani di satu rumah yang bosnya ini punya pabrik kaleng. Lalu dia ngomong begitu di rumah itu, orang ini cerewet. Sambil masak, sambil cuci-cuci, pokoknya apa saja dia ngomong. Yukli, gitu. Kalau Yukli ini percaya Tuhan dan pergi gereja, pasti bahagia hidupmu. Ini makan saja ikut sama Yukli. Kok bisa dia ngomong Yukli kalau percaya Tuhan pergi gereja, nanti Yukli bisa bahagia. Kan kalau dikodain kan begitu kan? Ya? Mana bisa kamu tuh sopo, kerja warnen ate bersaksi, gak usah. Nek bos itu bersaksi di rumah orang, ternyata banyak bos yang juga tidak bersaksi. Karyawannya tidak semua pergi gereja. Loh iya toh? Tapi sudah tahu orang ini ngomong begitu, ngomong sekali, ngomong 2 kali. Taunya bosnya ini satu keluarga, suami istri dengan 3 anaknya, semua pergi ke gereja. Sampai hari ini yang mati sudah meninggal, ini seluruh keluarga, anak, menantu, semua melayani Tuhan. Padahal yang bawa siapa? Ibu-ibu warnen ini nanti. Saudara, kita mau jadi konektor. Di luar sana itu masih banyak orang yang perlu dihubungi dan perlu ada penyambung-penyambung. Kita ini mungkin kita nggak bisa cerita banyak, ya. Kalau Nathanael mau berdebat dengan Filipus ya repot gitu. Filipus cuma bilang, mari dan lihatlah, mari dan lihatlah. Semua bisa mengucapkan kata-kata itu, mari dan lihatlah. Coba kita ucapkan sama-sama. Mari dan lihatlah. Kasih tahu semua orang di luar sana, mari dan lihatlah. Ya, mari dan lihatlah. Supaya apa? Nanti yang cerita biar Yesus sendiri. Kita nggak bisa banyak ngomongnya, tapi biar Yesus sendiri nanti yang cerita kepada mereka. Puji nama Tuhan. Dan akhirnya, saudara, ini ceritanya berlanjut. Filipus ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa kemudian. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai yang ke-31. Ya. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 31. Filipus ini dia jalan di satu jalan sunyi, lalu sama Tuhan disuruh, kamu pergi, ya, kamu pergi ke sana. Itu ada orang naik kereta, ya, dia sendirian. Coba kamu deketi, ajak ngomong, gitu. Supaya apa? Kamu menjelaskan sama dia, karena orang ini akan aku pakai menjadi alat. Wah, Filipus pergi ke jalan sunyi, ya pergi ke sana, lalu dia lihat ada orang naik kereta. Dia barengi di luarnya, orang naik kereta. Ditanya, bapak baca itu ngerti nggak Pak? Nggak ngerti, karena nggak ada yang menjelaskan. Loh, kalau bapak mau aku bisa bantu jelaskan. Ya ayo kamu naik sini. Waduh, diajak naik, ternyata siapa orang ini? Bendahara dari sebuah kerajaan. Artinya dong, menteri keuangan. Ya, wah, duduk satu kereta dengan menteri keuangan. Lalu dia cerita tentang Yesus dari buku kitab Nabi Yesaya. Wah, saudara-saudara, orang ini lalu bilang, ini ada air, apa yang menghalangi aku untuk dibaptis? Langsung berhenti dari kereta. Orang ini orang kerajaan, menteri ya.
dibaptis di situ dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, ayo kita semua mau menjadi penghubung, konektor. Nanti kita nggak tahu, kita ini nggak ngerti. Hidupku ini kok tahu-tahu jadi kayak gini ya. Aku ini kok tahu-tahu jadi kayak gini ya. Happy-nya itu bukan main, bahagianya bukan main. Tapi kalau hidup ini nggak ada gunanya, gitu ya, diam aja, ngangkat gelas, tiba pecah, dimarahi, ya toh. Megang gelas ada airnya, sudah gelasnya plastik, apalagi umplung gitu loh, misalnya ya kaleng gitu ya. Gemeter-gemeter korak karet lagi, diseneni mana? Daripada cuma diamui di rumah, keluar roh kasih tahu orang, mari dan lihatlah. Amin. Kalau ngomong amin tak tunggu minggu depan. Mesti bawa kawan datang ya. Iya. Mesti bawa kawan datang kasih tahu, mari dan lihatlah. Ayo, mari dan lihatlah. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu baik. Haleluya. Dia ingin hidup kita ini berguna. Ya. Nah, sekarang yang ketiga dan terakhir. Orang yang suka hitung-hitungan ini, ya, the spreadsheet of surrender. Orang yang suka hitung-hitungan ini sekarang justru dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kalau cerita tentang Petrus, Yohanes, Yakobus, yang lain-lain kita tahu. Lalu kita cerita kematian mereka, sebagian kita kenal. Tapi mungkin tentang Filipus tidak banyak orang tahu. Ada yang bilang dia itu mati karena dia tua. Tetapi ada sejarah yang mencatat juga bahwa dia mati sebagai martir Tuhan, disalib dengan kepalanya di bawah. Itu Filipus. Saudara, ada waktunya kita ini selalu perhitungan sama Tuhan. Tapi ingat, ketika Tuhan menjamah hati kita, lalu kita jadi berbeda. Sampai kita ngomong apa? Tuhan minta apa saja aku berikan. Hidupku ini hanya untuk Engkau Tuhan. Ya. Kalau aku bisa hidup untuk Tuhan, aku merasa bahagia. Aku senang aku bisa hidup untuk Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, nah ini yang kita mesti tahu dari Filipus. Dia menjadi penghubung. Dia menolong orang lain untuk ketemu juru selamat. Walaupun sampai akhir hidupnya, murid-murid Tuhan itu rata-rata hidupnya, matinya itu sebagai martir. Kalau misalnya ada yang bilang gitu, wah, dia itu anak Tuhan yang hoki banget, hokinya luar biasa. Lagi enak-enak di rumah dipijeti gitu ya, sampai ngorok. Terus tahu-tahu enggak bangun. Dipijeti sampai pergi ketemu Tuhan. Wah, hoki orang itu, hoki. Nah, kalau orang yang seperti Filipus, kabar Injil, disalib kepalanya di bawah, hoki enggak ini? Oh, saudara, kita nggak bisa ngotain diri kita. Kalau tidur dipijeti, ngorok, lalu meninggal itu hoki gitu. Kalau Filipus nggak hoki gitu, nggak bisa. Tapi kita tahu Filipus sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita juga begitu. Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini saudara, ada sebuah cerita. Ya, ada seorang, dia itu kerjanya di dunia keuangan. Ya, orangnya sangat teliti sekali dan dia memperhatikan keluarganya dengan baik. Tapi kemudian karena pekerjaan begitu banyak, jadi dia itu pergi terus kerja lembur, pulangnya malam gitu. Tapi lalu anaknya ini satu hari dia bilang begitu sama bapaknya, "Papa, aku
kepingin dibarengin sama Papa. Kalau sampai anak kita ada yang ngomong begitu, aku kepingin dibarengin sama Papa. Ini artinya papanya jarang barengin anaknya. Loh iya kan? Nah, anak ini dia bilang, aku kepingin belajar dibarengin Papa. Aku kepingin makan bareng sama Papa. Aku kepingin tidur bareng sama Papa. Saudara tahu, anak ini tak satu hari jadi besar. Dia itu dibelikan mainan apa saja yang mahal-mahal, dia lupa. Tapi yang dia ingat apa? Papa selalu bareng sama aku. Aku makan dibarengi Papa. Aku tidur dibarengi Papa. Aku mandi dimandiin Papa. Aku pergi sekolah dianterin Papa. Ini yang dia tidak bisa lupa. Mainannya lah buku, harganya berapa? Di sini tante-tante ada yang ngerti lah buku. Selamat gak ngerti. Kalau sampai ngerti itu tidak diwake. Ya, saudara-saudara. Nah itu. Ini anak ini diberikan apa saja. Masa ngerti dia merek apa, mahalnya berapa, masa ngerti dia. Tapi yang dia mengerti itu apa? Aku dibarengin Papa. Aku dibarengin Papa. Aku jalan-jalan, aku dibarengin Papa. Aku pergi ke sana, aku dibarengin Papa. Saudara-saudara, ada waktunya hidup kita ini satu waktu nanti akan berakhir. Yang diingat itu apa? Ini penting, ya. Yang diingat oleh generasi kita itu apa? Oh, emakku itu wis pokoknya nggak pernah telat seminggu 2 kali pasti marani aku, ya kan? Oh, opaku itu pasti nganterkan aku ke sekolah minggu. Itu yang diingat mereka. Yang lain-lain diberikan ini, berikan itu, lupa, pasti lupa. Saudara-saudara, ayo kita semua mau menjadi berkah dalam hidup ini. Filipus sudah menjadi berkah untuk kawannya Natanael. Ya. Dia menjadi berkah untuk sida-sida yang naik kereta itu sampai dibaptis. Dan dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sampai matinya harus dikorbankan dengan kepala di bawah sekalipun. Saudara-saudara, marilah kita semua mau mengisi hidup kita. Jangan sampai hidupnya kosong. Kalau sampai hidup kita kosong, nanti sebentar lagi sakit-sakitan, diamui dok. Ya. Jadinya itu kita jadi orang yang diamui terus gitu. Ya. Tapi saya sendiri ngomong gitu sama Tuhan, aku kalau sudah Tuhan anggap sudah selesai, Tuhan kasih sehat. Kalau Tuhan sudah anggap sudah selesai, aku mau pulang kepada Tuhan supaya bukan diamui. Jalan ke Sandung tiba, makanya tak tambah tua, tambah gak hati-hati. Tambah tua disuruh tambah hati-hati, ya, saudara-saudara. Tapi mari, saudara-saudara, kita semua yakin pemeliharaan Tuhan buat kita dan Dia ingin hidup kita bisa berguna bagi siapa saja yang ada di sekeliling kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita, saudara-saudara, kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, siang ini kami datang kepada Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang ingin hidupnya supaya bisa dipakai oleh Tuhan dan berguna bagi sesama kami yang lain, Tuhan melihat hati mereka sedang menyampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan lihat
dan mendengar mereka mengucapkan itu. Dan Tuhan, Engkau Bapa yang peduli dengan kami semua. Dan hamba-Mu berdoa pada siang ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap kami. Tuhan jamah setiap kami. Jadikan kami menjadi alat-alat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami seperti Filipus dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin supaya hidup kami dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami yakin Tuhan satu hari kita akan melewatkan ini semua. Dan kami akan berjumpa dengan Tuhan. Dan dari Tuhan kami akan mendengar, berbahagialah hamba yang baik dan setia. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu pada siang ini yang telah menyempatkan diri untuk berkumpul bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan memberkati kami, membuat hati kami makin terarah kepada Tuhan. Semua akan berlalu, tetapi kami tahu kami akan berjumpa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah menyiapkan acara ini berlangsung. Tuhan memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita mengatakan amin. Ayo Syuk, nyobaan ini dong juga kan pas hari ini dong juga. Wah, asik. Ya, makan Lumpia. ya. Syuk, nanti tanggal 19 November kita akan merayakan hari ulang tahun Kaleta. Sudah siap semuanya? Waduh, belum semuanya, Cik. Siap. Ya sebagian sih sudah. Yang lain-lainnya belum. Apalagi acara aku nggak tahu. Siap, acaranya nanti di Grandif. Tapi seru loh acaranya. Ada tamboling, ada nari-nari, ada door prize, ada lomba yel-yel. Hadiahnya yang istimewa-istimewa loh. Jadi pokoknya seru deh pokoknya. Wah, seru juga ya acaranya. Apa panitia boleh ikutan lomba? Oh, panitia nggak perlu ikut karena nanti kita tuh cuma memberi contoh gimana caranya yelnya supaya jadinya wah bagus. Wah, kalau gitu Cik, mulai dari sekarang kita mesti siap-siap. Oh iya. Kita mesti booking tempat di Grandif. Iya. Kita pilih menu-menu. Mm-mm. Kemudian kita cetak undangan, support teman-teman yang akan mengisi acara dan mereka boleh latihan. Oh iya betul lah gitu ya wes kita siap-siap ya lebih cepat lebih baik. Ayo siap ini makan kue. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Kalet malam. Puji Tuhan, kita telah memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat membangun, menyegarkan, dan menjadikan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, membuat kita semakin kuat dan bersemangat mengiring Tuhan. Kami segenap pengurus dan jemaat Kalet mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Lukas Sutopo. Kiranya Tuhan terus memberkati baik dalam keluarga dan pelayanannya. Kami menyambut dengan gembira bagi saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini atau melalui live streaming. Selamat datang dan selamat bergabung. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Ibadah ulang tahun Kalet akan diadakan bulan depan pada tanggal 19 November 2025 jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini akan berlangsung di Grandif Restoran Jalan Pahlawan Street nomor A7. Kita akan sama-sama bersyukur atas penyertaan dan anugerah Tuhan untuk Kalet Ministry selama 20 tahun ini. Kami
kami mengundang kehadiran Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara sekalian untuk dapat menghadirinya. Setiap jemaat akan mendapatkan satu undangan. Undangan akan dibagikan setelah ibadah ini selesai. Dan kartu undangan ini wajib dibawa pada saat datang ke acara tersebut. Jemaat dapat menghubungi Ibu Vivi dan Ibu Ayu. Pada kesempatan tersebut akan diadakan lomba yel-yel dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Satu grup terdiri dari 5 orang. Tema tentang Kaleb Ministry semakin maju. Peserta lomba adalah anggota Kaleb. Durasi maksimal 3 menit. Penilaian ini akan mencakup 1. Kekompakan, baik dalam kostum, gerakan, dan hafal. 2. Sesuai tema. 3. Menarik. Dan yang keempat, juara 1, 2, dan 3 akan mendapat hadiah menarik. Serta keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Untuk jemaat yang ingin menyumbang acara dalam ulang tahun Kaleb dapat terlebih dahulu menghubungi Ibu Ayu di nomor HP 0818 88 9690. Gereja NDC di tempat ini mengadakan ibadah umum pada hari Minggu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah sekolah minggu dan pra-remaja pada pukul 8.00 serta ibadah remaja dan pemuda setiap hari Minggu pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian untuk dapat bergabung dalam Kesan Kaleb yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Hundari di nomor telepon 0821 4127 8860. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Untuk informasi mengenai segala kegiatan yang berkaitan dengan ibadah Kaleb dapat menghubungi Ibu Agus di nomor telepon 0878 5930 3000 atau Ibu Hundari di nomor telepon 0821 4127 8860. Demikian informasi yang disampaikan. Tetap bersemangat, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan itu kita beri nanti
panggil dari angkot dulu, satu angkot. Jadi kita nggak usah khawatir. Nanti kalau sudah di rumah makan, kita bisa ada tempat, kita bisa dapat makan karena sudah diatur semua. Kita harus duduk di mana, ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah tergesa-gesa. Dan kalau datang nggak usah pagi-pagi, karena sudah ada tempatnya. Tinggal tunjukkan undangan ini. Tapi kalau tidak ada undangan ini nggak bisa dia masuk. Umpamanya ada famili mau lapor atau daftar kepada Ayu atau Vivi supaya mereka memberi undangan ini. Dan kalau memang berhalangan, yang punya HP WA itu dicatat nomornya berapa ya, diketik nomor berapa, namanya siapa, alamatnya mana, HP-nya berapa. Dan kita kan tidak dapat undangan karena kita sakit atau kita itu tidak datang. Dan nanti HP itu dibuat untuk masuk ke rumah makan Greenfish juga bisa. Itu loh. Jadi tunjukkan aja HP-nya. Ini Bu, saya sudah dapat undangan, boleh masuk. Kalau memang berhalangan ya, belum terima hari ini, jadi nanti ini mau dibagikan. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Kalau datang jam 10 dimulai, jam 10:30 bolehlah datang ke Grand Eve. Itu yang bisa saya tambahkan. Yang terakhir, kita harus ini ya, siap ya. Kita harus siap sebelumnya pergi itu mesti ini pakai kostum yang bagus. Kalau kita ketemu dengan mempelai Tuhan kan mesti ayu toh kalau mau datang ke pesta ya. Jadi warna nuansanya untuk kostumnya itu harus merah. Karena kalau orang Tionghoa itu merah itu lambangnya apa? Berani mengusir setan, iblis, gitu. Dan kita menang terus. Jadi kita harus pakai kostum yang warna merah. Kalau punya, tapi nggak buwe ojo merah itu nggak perlu ya. Kalau ada kita pakai warna merah. Ya sekian dulu pengumuman saya. Kalau tidak mengerti atau belum paham, bisa tanya ke Ayo akan menjelaskan. Yang selanjutnya adalah Sebagai tambahan pengumuman, tadi di news sudah diberitakan ada lomba yel-yel ya. Sudah ada beberapa truk yang hubungi saya, yang daftar ke saya, dan saya kasih buka kesempatan untuk grup-grup lain, opa-opa yang mau ikutan lomba yel-yel. Mungkin ada yang bertanya-tanya kalau misalnya yel-yel itu seperti apa sih, kayak gimana sih, boleh langsung datang sama saya, nanti saya kasih contohnya seperti apa. Tapi saya percaya opa-opa di sini orang-orang yang luar biasa, yang punya ide-ide yang luar biasa ya, yang kita mau menyumbangkan gitu acara yel-yel ini buat kemajuan Kalev Ministry ini. Ya seperti tadi dikatakan ada syarat-syaratnya mungkin sudah tertulis di sana ya. Anggota maksimal 5 orang, durasinya 3 menit, dan temanya tentang Kalev Ministry semakin maju. Dan ya penilaian ini kekompakan ya, baik kostum, gerakan dan hafal itu harus sesuai semua, dan yang pasti itu harus sesuai tema. Yang itu nggak bisa di luar itu ya, di luar tema itu. Kemudian yang dinilai juga menarik, dan juara 1, 2, dan 3 itu pasti mendapat hadiah yang sangat menarik ya. Kita sudah sediakan. Dan yang terakhir, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Setelah ini yang mau daftar yel-yel bisa ke saya setelah ibadah selesai ini, atau menghubungi nomor handphone saya yang sudah tertera di
Jadi nanti kalau pulang saya minta yang bagian kanan kiri ini tunggu dulu, nanti per angkot dipanggil sama Vivi diberi undangan. Jadi nggak usah penting ya, pasti kita dapat. Kalau sudah nanti baru yang belum dipanggil bisa nanti kita berikan ya. Jadi kalau ingat loh ya, undangan ini nanti disimpan 1 bulan. Dan undangan ini nanti apa ini? Jadi disimpan baik-baik. Ini harus disimpan data ya. Jadi jangan disimpan tempat lain orang. Ini kan sudah tua, kadang-kadang lupakan. Kalau sudah hari-harian kemarin bingung, mending itu undangannya. Jadi disimpan baik-baik, aku sampai hilang. Naik sampai hilang, nggak bisa. Allah merayakan karakter ya. Jadi simpan baik-baik ya Bapak Ibu. Sekian dulu pengumuman kita. Kita akan ada tambahan. Mungkin lah mau berangkat itu saling ngingetin ya, terus dibawa belum undangannya. Ya. Nanti kalau udah dibawa nggak bisa masuk. Karena di sini ada nomornya ini untuk progresnya juga. Jadi enak kalau nggak mau ini progresnya PAP nanti. Jadi nanti digunting ada nomornya, ada progresnya. Ya jangan lupa dibawa, jangan lupa sampai hilang Bapak Ibu. Teman-teman yang mesti mendukung dunia ya. Ya wes sekian dulu buat saya. Saya persilakan Jeffrey sama istri untuk menyumbangkan lagunya. Puji Tuhan, Shalom. Siang ini kami juga akan mempersembahkan sebuah pujian kebaikan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa setia pada kita. Meskipun kita tidak setia, tetapi Tuhan senantiasa setia pada kita. Amin. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu.
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Terima kasih sudah menjadi berkat untuk semuanya. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan dari Ibu Maria Suci. Shalom semuanya. Bapak-Ibu, saya mau persembahkan sebuah pujian. Senang nyanyi, senang nyanyi. Orang Sing praise as we the song and sing a rest like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. God's grace that taught my heart to feel, grace my fears relieve. How precious name that grace appears. Our prayers believe.
Siang hari ini hati kami melimpah dengan syukur, kami bersukacita melihat bagaimana Tuhan memelihara hamba-hamba-Mu dengan begitu ajaib. Tuhan selalu ada bagi mereka sebagai penolong dalam kesusahan. Engkau buktikan sebagai kesetiaan. Tuhan nyatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah di bulan tahun ini Tuhan terus menggenapi janji-janji-Mu. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat, dan penuhkan mereka dengan Roh-Mu yang membawa mereka kepada pengenalan akan Allah yang benar, sehingga mereka makin melekat kepada Tuhan, makin bertumbuh dan makin penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Berkati masa depan mereka, hidup mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pegang hidup mereka, mereka aman dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Yesus, yang hari ini kami mau bersyukur untuk ibadah yang sudah berlangsung. Engkau yang hadir dan melawat kami, Engkau sudah memberkati kami, dan Engkau sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang hari ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Bapak Pendeta Pak Lukas Sutopo. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan terus pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kami siang hari ini menyerahkan hari-hari yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, menolong dan melindungi kami, memberkati kami, sampai kami berjumpa lagi bulan depan di perayaan ulang tahun kalian istri. Kami datang dengan penuh sukacita, dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan, dan kami menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasih Tuhan. Pulanglah, kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus ada atas hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kita diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, saya bersemangat duduk ya. Nanti saya akan memanggil namanya satu. Yang pertama dari angkot Pak Bagong. Ya, bisa ambil undangan di ya Pak Bagong, anggotanya angkot Pak Bagong. Ya, silakan mengambil undangan. Sekalian mengambil konsumsi. Lagi. Ya, sudah. Apa?
Ini dah. Oh iya. Sudah jalan. Iya. Joylan. Iya, iya. Jangan, kalian dulu ya. Ya telepon nanti. Ini nanti.